Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo santri semua, ketemu lagi dengan Miss Rosi. Kita akan belajar dengan materi gambar perspektif. Baik, kita langsung lanjut saja ke materi gambar perspektif. Deskripsinya, perspektif. Perspektif berasal dari bahasa Italia, yaitu prospettiva, yang berarti gambar pandangan. Gambar perspektif adalah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata manusia. Jadi, gambar perspektif ini digunakan sebagai acuan untuk menggambar secara lebih realistis. Jenis-jenis sudut pandang. Yang pertama ada bird eye view. Pengambilan sudut pandang gambar diarahkan pada posisi ketinggian di atas objek, sehingga dapat menjelaskan lingkungan yang luas atau mendefinisikan situasi yang menceritakan kekuasaan serta rekonstruksi utuh kondisi sebuah lingkungan. Contohnya adalah gambar tayangan ini. Ada sebuah kamera yang dipasangkan pada elang yang sedang terbang. Jadi seperti inilah penampakan bird eye view. Selanjutnya adalah penampakan sudut pandang high angle view. Pada sudut pandang ini, pengambilan sudut pandang gambar diarahkan pada posisi mata atas lebih tinggi dari objek. Jadi, ketika mengambil gambar atau menggambar seolah-olah posisi seseorang tersebut sedang memanjat sesuatu atau menaiki meja atau bangku untuk mengambil gambar. Jadi, benda-benda yang di bawah itu tampak lebih luas permukaannya. Kemudian selanjutnya ada eye level. Pada sudut pandang ini, menggambar dibuat sejajar dengan tatapan pandangan mata agar pembaca atau penikmat dapat mengidentifikasi secara benar ketinggian bentuk ideal serta komposisi asli jika dibandingkan dengan objek yang terdapat pada gambar. Jadi pada sudut gambar ini adalah pandangan normal mata manusia ketika dia sedang berdiri atau sedang duduk. Jadi menghasilkan gambar yang tepat berada di depannya tanpa adanya distorsi atau tampak lebih kecil atau tampak lebih besar. Selanjutnya adalah low angle view. Pada sudut pandang ini terlihat menyajikan secara distorsi kondisi bawah lebih besar daripada konstruksi atas. Bisa dibayangkan bagaimana caranya kita mengambil gambar ini atau mengambil foto ini. Bayangkan berarti kita sedang berada dalam posisi di atas garis tanah atau kita sedang tengkurap. Kemudian memperhatikan meja dan kursi yang ada di depan kita. Maka yang akan tampak bukan permukaan mejanya atau permukaan kursinya, melainkan dasar dari kursi atau si meja itu sendiri. Selanjutnya ada frog eye view. Pada sudut pandang ini, mata dibawa untuk menyaksikan adegan atau objek dari sudut pandang mata terendah untuk menunjukkan kesan estetis serta dimensi dan perbesaran dari sebuah objek. Jadi bayangkan kita sedang jongkok kemudian melihat ke atas gedung yang tinggi. Pada sudut pandang ini menggunakan proyeksi 3 titik lenyap. Begitupun dengan bird eye view, hanya susunannya terbalik. Jika titik lenyap frog eye view itu menggunakan segitiga yang menghadap ke atas jika dihubungkan, maka bird eye view menggunakan titik lenyap 3 yang menghadap ke bawah. Dan yang terakhir adalah fish eye view. Belakangan ini kan banyak sekali para vlogger, kemudian para traveler yang mendokumentasikan perjalanan mereka. Nah, seiring dengan berkembangannya teknologi, kemudian YouTube juga semakin berkembang, maka perusahaan teknologi juga mengeluarkan lensa-lensa yang semakin populer. Contohnya adalah lensa fish eye. Nah, contoh hasil gambar yang diperoleh dari lensa fish eye adalah seperti ini. Kalau kita menggambar menggunakan prinsip perspektif, maka akan menggunakan 4 atau 5 titik lenyap. Sebelum kita belajar bagaimana caranya menggambar perspektif, ada baiknya siswa sekalian memahami tentang hukum dasar perspektif. Kita lihat, yang pertama ada letak garis horizon pada bidang gambar menunjukkan letak benda terhadap tinggi mata orang yang menggambar. Siswa sekalian silakan perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini terlihat ada gambar manusia sedang berdiri. Ada garis M dan garis P. Selanjutnya garis P itu disebut dengan horizon plane atau garis cakrawala atau garis horizon. Meskipun manusianya duduk, maka garis horizonnya dia akan ikut rendah sesuai dengan tinggi mata manusia, sesuai dengan posisinya masing-masing.
Selanjutnya, hukum perspektif yang kedua adalah letak titik hilang selalu terletak pada garis horizon. Ini adalah hukum mutlak yang harus dipelajari, yang harus diyakini dan harus ditaati. Yang ketiga, ada semua garis yang sejajar dengan tanah digambar sejajar dengan garis horizon. Ini juga hukum yang sangat mutlak. Selanjutnya, semua garis miring akan bertemu di titik lenyap pada garis horizon, dan semua garis yang tegak lurus dengan tanah tetap digambar tegak lurus dengan garis horizon. Kemudian, semua benda yang tinggi semakin jauh terlihat semakin pendek. Semua yang besar semakin jauh terlihat semakin kecil. Dan yang terakhir, warna benda makin jauh akan semakin pudar dan membiru. Bisa diperhatikan pada foto berikut ini. Ketika kalian melihat sebuah pemandangan, maka titik yang terjauh pasti akan berubah warna menjadi biru, seperti gambar gunung ini. Padahal sebenarnya kalau gunung kan di sana ada pohon, ada tanaman. Bahkan ketika ada orang memakai baju merah, jika dilihat dari berkilo-kilometer pasti tidak akan nampak merah, melainkan akan semakin memudar dan semakin menjadi biru. Demikian penjelasan singkat dari Miss. Silakan catat poin-poin pentingnya di buku gambar halaman terdepan. Catat prinsip perspektifnya, catat unsur-unsurnya, kemudian silakan upload catatan kalian di e-learningnya. Untuk minggu depan insya Allah kita akan mulai praktik, jadi silahkan siapkan buku gambar A3, kemudian pensil mekanik, kemudian ada penghapus dan juga penggaris minimal 30 cm. Akan lebih baik jika menggunakan garis 40 cm, jadi ketika kalian menggambar garis horizon maka tidak akan menyambung penggaris atau menyambung garis, jadi cukup satu tarikan garis saja. Itu saja dari Miss. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.